Shalom dan salam damai di dalam kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, puji syukur kita bersama-sama hari ini di dalam renungan harian kita. Saudara-saudara, biarlah dengan berkat pimpinan daripada Tuhan bagi kita satu persatu pada saat ini, sentiasa kita terima dengan baik dan kita dapat melakukan setiap pekerjaan kita dengan baik juga. Saudara-saudara, sebelum kita melakukan apa-apa saja, adalah lebih baik kita melakukan itu dengan dimulahkan berdoa. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, renungan ini, mari kita sama-sama berdoa, dan saya akan pimpin bagi kita dalam berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah yang sentiasa terus menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami dalam keadaan apa sekalipun. Pada saat ini Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami yang kami lakukan. Kami akan mendengar firman Tuhan saat ini. Biarlah firman Tuhan melalui renungan kami ini menjadi satu kekuatan bagi iman kerohanian kami ya Tuhan. Dan biarkanlah hamba-Mu yang berbicara ini melalui renungan pagi yang disampaikan dapat berbicara sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa karena sudah mendengar doa ini. Kasih sukacita yang datang daripada Tuhan diberikan kepada kami satu persatu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita adalah pintu gerbang yang dinamakan bersyukur. Ayat renungan kita diambil melalui Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelantarannya. Dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Tempat kudus di padang gurun dikelilingi oleh tabir yang diperbuat daripada kain linen putih, murni dan 7 kaki tinggi yang menutupi sebuah ruangan kira-kira 50 meter kali 25 meter. Terdapat hanya satu pintu gerbang yang bertabir di sebelah timur pelantaran. Pintu gerbang ini menyediakan satu-satunya jalan masuk ke hadirat Tuhan dan melambangkan Yesus yang berkata bahwa Dialah jalan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Dan satu-satunya pintu gerbang yang benar, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9. Apabila orang berdosa yang bertobat membawa korban mereka ke tempat suci, mereka harus berjalan melintasi beribu-ribu kemah yang mengelilingi kemah suci di setiap sisi. Tindakan membawa seekor domba menunjukkan kepada semua orang di sini ada seorang yang telah berbuat dosa. Perkara ini ialah suatu yang amat memalukan. Sekalipun seseorang itu berjaya melintasi kemah-kemah tanpa disadari oleh sesiapa, namun masih ada hampir 500 meter jauhnya dia perlu berjalan di ruang kosong mengelilingi tempat suci. Kawasan-kawasan yang besar dan terbuka ini tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sudah tentu orang berdosa itu sangat gembira apabila dia akhirnya masuk melalui pintu gerbang, terlepas daripada renungan dan cemuhan serta ejekan orang lain. Oleh itu, pintu gerbang berfungsi sebagai penghalang antara orang berdosa dengan dunia.
Apa-apa sahaja masalah yang ada pada orang itu, sekarang semuanya telah ditinggalkan di belakang. Dalam arti kata sebenar, mereka sekarang sudah memasuki tempat suci. Mungkin disebabkan oleh rasa terima kasih akan perlindungan yang diberikan oleh Ruang Kudus ini, bersama dengan pelukan cinta kasih Tuhan, maka penulis Mazmur mendapat ilham untuk menyanyi, "Masuklah melalui pintu gerbangnya, dan dengan nyanyian syukur ke dalam pelantarannya, dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya." Ayat renungan kita. Adakah Anda sedang mencari suatu tempat yang sangat selamat? Sebuah pelabuhan untuk jiwa, sebuah tempat perlindungan di saat badai melanda? Masuklah melalui pintu gerbang yang dinamakan bersyukur, dan hidup Anda tidak akan sama lagi. Saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini membawa kepada kita agar kita ini orang-orang yang berdosa. Kita banyak melalui tempat-tempat di mana orang dapat melihat dosa kesalahan kita. Tetapi apabila kita berjalan terus menghampiri kepada Tuhan, maka Tuhan tidak melihat semua dosa kita itu. Tetapi itu yang Tuhan lihat adalah penyerahan kita dan pertobatan kita. Pada waktu ini, pada saat ini, apakah saudara-saudara sudah datang kepada Tuhan, masuk melalui pintu gerbang yang dinamakan bersyukur, datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan memohon pengampunan dari Tuhan? Jikalau saudara-saudara belum dapat melakukan itu, belum melakukan penyerahan sepenuhnya, inilah waktunya. Waktu saat ini, datanglah kepada Tuhan, berdoalah, berserahlah kepada Tuhan, agar Tuhan dapat mengampuni satu persatu bagi kita. Inilah renungan kita yang sangat baik bagi kita hari ini, yaitu pintu gerbang yang dinamakan bersyukur, yaitu kita bersyukur di mana Tuhan sentiasa terus mengampuni akan dosa kita. Yang paling penting adalah kita datang kepada Dia dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Inilah renungan kita. Tuhan memberkati. Mari kita semua berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman yang kami dengar, renungan yang kami dengar, bahwa kami harus datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kami sepenuhnya, karena kami tahu kami ini berdosa. Pada saat ini, satu persatu kami yang mendengar, biarlah kami dapat berdoa bersama-sama. Kami diampuni di atas segala dosa kesalahan perbuatan kami, dan kami layak di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang lain dapat kami katakan selain kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau satu-satunya. Inilah doa kami, berkati kami hari ini dalam aktiviti harian kami, pekerjaan harian kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin.